Oh. Halo Gabuter di seluruh jagat raya, gimana kabarnya? Oke, untuk kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Free Guy, di mana film ini cukup menarik karena diadopsi dari sebuah game online yang cukup mewabah pada manusia di muka bumi ini. Dari bapak-bapak ibu-ibu ke anak-anak penjual gorengan, penjual bakso, penjual celana dalam, sampai aki-aki funky penjual batu akik pun mungkin pernah memainkan game ini. Penasaran? Langsung saja cek this in. Kisah berfokus kepada seorang pria lajang berumur 40 tahun yang bekerja sebagai teller bank. Dan pria itu bernama Guy, bukan gay, kalau gay itu homo. Dimana si Guy ini selalu menjalani hari-hari monoton seperti karyawan perusahaan pada umumnya. Dari bangun pagi, sarapan, bekerja, pulang, tidur, bangun lagi, terus begitu saja secara berulang. Tapi pada suatu ketika saat si Guy ini melakukan pekerjaannya seperti biasa ditemani oleh sohib karibnya bernama Budi, atau tepatnya Slamet Budiman, tiba-tiba ada seorang perampok yang hendak merampok salah seorang nasabah yang baru saja mengambil uang di tempat Guy bekerja. Tapi anehnya semua orang di tempat tersebut, tak terkecuali Guy dan Budi, terlihat biasa saja karena pada faktanya hal itu memang sering terjadi bahkan ratusan kali dalam sehari pada tempat tersebut. Dan lebih kuntulnya lagi, pada kota yang mereka tinggali bernama Free City, semua orang yang memakai kacamata bebas melakukan apapun yang mereka mau, dari merampok, membunuh, tawuran, curanmor, pembulian, perampasan, penganiayaan, dan lain sebagainya, tanpa ada seorang pihak berwajib pun yang berani untuk menghentikan mereka. Did you see the sneakers on that last robber? Setelah peristiwa perampokan yang biasa mereka alami, Guy bersama si Budi pun keluar untuk istirahat sejenak. Tapi ketika mereka berdua sedang berjalan, si Guy ini dibuat sangat tersepona oleh seorang perempuan yang cukup cantik berpenampilan mirip karakter game online Prepire. Guy pun seakan terbius oleh kecantikan perempuan tersebut, ditambah lagi saat bemper belakangnya meliak-liuk di antara kobaran api dari mobil yang meledak. Karena itu mungkin yang dinamakan cinta pada pandangan pertama, Guy pun hendak mengikuti perempuan tersebut tapi dicegah oleh si Budi. Dan Budi mengingatkan Guy bahwa perempuan tersebut memakai kacamata, dan Guy sebagai orang yang tak berkacamata dilarang keras untuk melakukan interaksi terhadap mereka karena itu bisa membahayakan bagi diri Guy sendiri. Tapi karena orang bilang kalau sedang mabuk cinta dikasih tai pun terasa roti, si Guy pun tak menghiraukan ucapan dari Budi dan tetap mengejar perempuan tersebut yang menyebabkan dirinya hampir tewas tertabrak kereta api. Keesokan harinya Guy melakukan aktivitasnya seperti biasa, namun dia terkesan murung karena belum sempat untuk berbicara dengan perempuan tersebut. Dan tiba-tiba ada tamu tak diundang yang setiap hari datang ke tempat tersebut yang tak lain adalah perampok. Tapi saat perampok sedang memberondong tempat tersebut, Guy tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan mata terbelalak yang ternyata dia melihat perempuan idamannya sedang berjalan di luar bank tempat Guy bekerja. Budi sebagai sohib yang baik pun mengingatkan agar Guy tidak melakukan hal bodoh lagi. Guy pun berpikir jika orang tak berkacamata dilarang untuk berinteraksi dengan orang yang berkacamata, maka dia harus memiliki kacamata agar bisa dekat dengan perempuan tersebut. Dan Guy pun memutuskan untuk meminta kacamata dari perampok tersebut, tapi malah Guy harus menerima sabetan dari shotgun perampok yang terbuat dari bahan baja yang membuat kulit tulang hidung dari Guy sedikit terkelupas. What is wrong with them? Tapi Guy sama sekali tak menyerah, dan akhirnya Guy pun bisa merebut kacamata perampok tersebut sekaligus membuat bolong perut dari sang perampok. That man is dead. He's just resting. Dan betapa terkejutnya si Guy dimana saat kacamata tersebut dipakai, tiba-tiba Guy dapat melihat berbagai menu layaknya menu-menu dalam video game. Guy pun penasaran apa itu nyata atau tidak, dimana Guy mencoba untuk mengambil kotak P3K atau medkit, dan saat itulah luka-luka di wajah Guy pun sembuh seketika. Bahkan Guy merasakan stamina yang lebih seakan-akan dia baru lahir kemarin sore. Tak cukup sampai di situ, tiba-tiba ada seorang pengendara jetpack jatuh di depannya. Guy pun mengambil 3 gepok dolar yang berada pada pengendara jetpack tersebut. Dan ya, saat dicek di ATM mini cabang Cilongkrang, ternyata benar saldo rekening Guy bertambah pesat dan Guy pun melakukan tarik tunai untuk membeli sebuah sepatu yang ia idam-idamkan dari dulu.
Guy pun bergegas menuju tempat perempuan itu terakhir menghilang, tapi saat sedikit lagi ia sampai, dari belakang ada yang memanggilnya, yaitu seorang opsir polisi dan seekor kelinci yang berjalan dengan dua kaki berwarna pink berperut six-pack dan membawa seperangkat senjata api. Dan disinilah semua terungkap yang ternyata kota yang bernama Free City merupakan sebuah aplikasi game online yang diciptakan oleh manusia di dunia nyata. Sedangkan Guy adalah tokoh yang disebut sebagai NPC atau non-player karakter, di mana si Guy ini hanya sebagai pelengkap video game dan tak seharusnya dia bisa sejauh ini. Sedangkan Pak Pol dan si kelinci ini merupakan karakter yang dipakai oleh operator dalam perusahaan game tersebut, yaitu Case dan Mouser. Dan tujuan mereka mendatangi Guy di dunia game karena mereka berpikir bahwa Guy adalah karakter NPC yang sudah diretas oleh seorang oknum untuk mengacaukan game mereka. Guy pun berusaha bisa lepas dari kejaran mereka, dan saat ia melihat sepatu yang baru saja ia beli, ternyata ada pilihan untuk mengaktifkan kemampuan dari sepatu tersebut, yaitu lompatan maut maling cangcut. Slit ropes. Too high. I came in like a wrecking ball. Tapi tetap saja Guy harus tertabrak oleh mobil yang dikendarai oleh Pak Pol dan kelinci berotot. I'm never gonna die. Scene berpindah kepada si Kay yang baru saja sampai di rumah dan dikagetkan oleh seorang perempuan bernama Millie yang tidak lain adalah teman dekat sekaligus partner kerja Kay dulu. Dari percakapan mereka berdua terungkap fakta bahwasanya Millie dan Kay telah membuat sebuah game online, tapi ada seorang bernama Anwar yang telah mencuri kode dari game tersebut, dan Anwar sendiri merupakan bos pemilik aplikasi game online di mana Kay bekerja. Tapi ada sebuah masalah di mana si Anwar ini menyembunyikan kode tersebut di markas salah satu karakter game Free City yang mereka berdua belum bisa menemukannya. Kembali lagi ke Free City, di mana saat ini diperlihatkan sosok karakter bernama Molotov yang sedang mengamati sebuah gedung, di mana si Molotov ini merupakan karakter yang dipakai oleh Millie pada game Free City. Dan tujuannya datang ke gedung tersebut tak lain ialah mencari klip kode yang disembunyikan oleh Anwar. Dan saat sedang mengamati gedung tersebut, tiba-tiba Molotov ini dikagetkan oleh seorang pria yang tidak lain adalah si Guy. Ya, ternyata Guy belum mati walaupun telah ditabrak oleh Pak Pol dan si kelinci berotot, karena memang pada dasarnya Guy ini merupakan karakter non-player, yang berarti si Guy ini merupakan bagian dari Free City, dan otomatis Guy tidak akan pernah mengalami kematian selama game tersebut masih digunakan oleh manusia di dunia nyata. Then I followed you. Tak lama dari kedatangan Guy, tiba-tiba mereka mulai ditembaki oleh penjaga gedung tersebut yang telah mengetahui keberadaan mereka, yang menyebabkan mereka harus melarikan diri. Sesampainya di markas Molotov, Guy diberitai bahwa jika dirinya memang ingin membantu Molotov, ia harus menaikkan levelnya dengan cara merampok, menembak orang, mencuri uang di bank, dan paling rendah adalah nampilin pejalan kaki yang tak bersalah. Tentu saja Guy menolak karena itu memang bukan program yang dirancang untuk Guy, tapi karena dia ingin membantu Molotov, ia akan melakukan hal tersebut. And we'll talk. Whoa, Bye now. that's so much more than one. Dan ya, Guy melakukan hal itu tapi dengan caranya sendiri, tanpa harus mengubah dirinya menjadi sosok yang jahat, yaitu dengan cara melawan para perampok dan para begundal jalanan yang merupakan karakter yang dimainkan oleh para manusia di dunia nyata. Hal itu otomatis membuat Guy terkenal di dunia nyata sebagai hero NPC yang senang berbuat baik, walaupun dia banyak menggagalkan misi para gamers di dunia nyata. Kembali lagi ke Molotov atau Millie, di mana si Millie ini mencoba lagi untuk masuk ke dalam gedung dengan bantuan Kay yang membukakan portal ke gedung tersebut. Tapi saat sudah mengambil klip kodenya, ternyata Anwar sudah memasang jebakan untuk mengantisipasi hal tersebut, yang menyebabkan Millie terpojok oleh banyaknya penjaga di sana. Tapi tiba-tiba Guy datang dengan mengendarai moge yang entah bagaimana dia bisa masuk ke dalam gedung tersebut dan langsung bergabung dalam pergelutan bersama Millie. Tapi karena banyaknya penjaga yang terus berdatangan, akhirnya mereka cabut tanpa mendapat apa yang mereka cari.
Sedangkan Millie yang berada di dunia nyata kedatangan seorang tamu yang tak lain adalah Kay. Dan dengan sangat bahagia dan tergesa-gesa Kay mengungkapkan sebuah fakta bahwasanya Guy merupakan tokoh NPC dengan kecerdasan algoritma setara dengan manusia pada umumnya dan mengira bahwa dirinya memang benar-benar hidup di dunia nyata. Dan kuntulnya, Guy merupakan karakter yang memang memakai kode milik Kay dan Millie, dan jalan satu-satunya yang bisa membuktikan bahwa Anwar bersalah adalah menemukan kode klip dari arena game mereka yang disembunyikan oleh Anwar. Dan di Free City karena Millie sedang tidak online, Guy memutuskan untuk mengambil klip kode tersebut dengan sohib karibnya yang memiliki pangkat komandan satpam setempat yaitu Budi. Dan sesampainya di gedung tersebut, ternyata karakter yang memiliki gedungnya ialah karakter yang bukan dimainkan oleh Anwar, melainkan karakter yang dimainkan oleh tukang bakso. Karena ketenaran Guy di dunia nyata, si tukang bakso pun memberikan klip kode tersebut secara cuma-cuma kepada Guy. Dan sebelum Guy pergi, si tukang bakso menunjukkan karakter gamenya yang sudah bisa melakukan tarian kuntul gatal dan tarian jepretan jari Thanos. No! That's my special song! Put it down! Guy pun memberikan klip kode tersebut yang memang benar berisikan arena game yang dibuat oleh Millie dan Kay. Tapi tiba-tiba seketika semua tokoh karakter Free City terdiam dan disusul dengan menghilangnya seisi kota berikut dengan karakternya tak terkecuali Guy. Yang ternyata Anwar telah mengetahui bahwa kodenya telah dicuri dan memerintahkan semua karyawannya untuk meribut Free City, yang otomatis Free City akan dimulai dari awal tak terkecuali kecerdasan algoritma dari Guy yang telah tersusun. Scheiße. Dan beberapa saat kemudian ribut Free City pun selesai. Dan ya, ternyata memang benar Guy sudah tidak ingat apapun tentang Free City sebelum diribut, karena database atau ingatannya sudah ikut menghilang karena ulah si Anwar. Tapi Kay memberitahu kepada Millie bahwa algoritma dari Guy tidak hilang, melainkan hanya perlu diaktifkan kembali dengan cara tertentu. Millie pun bergegas menemui Guy di Free City dan memaksanya untuk memakai kacamata. Tapi itu tidak membuahkan hasil, yang pada akhirnya karena terdesak dengan datangnya mobil polisi, Millie pun langsung menyeruput cungur Guy dan itu berhasil mengaktifkan algoritma si Guy sekaligus mengembalikan database atau ingatan Guy yang menghilang. Dan di sini kita bisa menyimpulkan bahwa bila pacar Anda sekalian lupa menaruh suatu barang, langsung saja diseruput, mungkin ingatannya akan langsung kembali. Dan akhirnya Guy menunjukkan bahwa dia pernah melihat arena game milik Kay dan Millie dari pantulan tirai jendela rumahnya. Yang ternyata Anwar menyembunyikan arena tersebut di seberang laut Free City, tapi tidak menghilangkan refleksi dari tempat tersebut sehingga pantulannya sampai ke arena Free City. Guy pun mengumpulkan semua NPC pada suatu tempat yang bertujuan agar game menjadi sepi peminat karena tidak ada yang bisa menaikkan level di Free City. Yang kemudian Guy dan Millie menuju ke tepian pantai, tapi masalahnya tidak ada jembatan yang menghubungkan Free City ke tempat tersebut. Tapi tiba-tiba ternyata Kay membantu mereka dari dunia nyata dengan membuatkan jembatan untuk Guy pergi ke sana walaupun dia harus dipecat oleh si Anwar. Tak cukup sampai di situ, Kay juga melakukan live streaming yang disiarkan pada setiap akun pengguna Free City agar mereka tahu kebusukan dari si Anwar. Tapi saat Guy berjalan menuju jembatan, tiba-tiba dia dibuat tersungkur oleh pukulan keras dari seorang karakter mirip dengan dirinya, namun lebih berotot, tinggi, dan besar. Dan karakter tersebut bernama Dude Herlino, yang dimana karakter tersebut merupakan buatan dari Anwar yang dikhususkan untuk melumpuhkan Guy. Guy pun dipukul, ditendang dengan sangat brutal, dan saat eksekusi terakhir Guy memakai kacamatanya lalu memakai armor perisai Kapten Amerika, yang tentu itu disaksikan oleh Chris Evans yang sedang libur syuting film Marvel. The shit?
Tapi saat akan membalikan keadaan, Guy malah harus tertubruk oleh si Dude dan Dude dengan brutal akan menghancurkan rongga dada dari si Guy. Tapi tiba-tiba si Budi datang dan melemparkan kacamata itu kepada Guy dan Guy langsung memakaikan kacamata tersebut kepada si Dude yang otomatis si Dude terbelalak dengan simbol-simbol dari kacamata tersebut dan tidak lagi memperdulikan Guy. Guy pun langsung berlari menuju ke arena game tersembunyi milik Millie dan Kay. Tapi Anwar tak tinggal diam melihat hal itu yang kemudian Anwar masuk ke ruang server dan mengkapak semua server dari Free City. Namun Guy tetap bisa mendarat dengan selamat sebelum Anwar menghabiskan semua server tersebut, dan itu membuktikan kepada semua pengguna Free City bahwa Anwar memang bersalah telah mencuri kode milik Kay dan Millie. Dan di akhir cerita Anwar ditangkap Pak Pol setempat karena perbuatannya. Millie pun menemui Guy di dalam game yang mereka beri nama Free Life dan terungkap fakta bahwasanya Guy merupakan karakter khusus yang dibuat oleh Kay berdasarkan dirinya pribadi. Dan Guy mengatakan kepada Millie bahwa dia hanyalah surat cinta dari seseorang di luar sana yang tak lain adalah Kay. Langsung saja Millie menemui Kay untuk menyeruput cungurnya, tapi ini bulan puasa jadi tidak ditampilkan dan film pun mamat ending yang sangat memperisitikan. Pesan yang kita bisa kutip dalam film ini adalah jangan sering-sering main game online, khususnya untuk adik-adik yang masih duduk di bangku sekolah, karena kalau kebanyakan pasti menimbulkan efek buruk. Ingat ya, khusus untuk adik-adik nih. Kalau bapak-bapak mah terserah, mas-mas juga terserah. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.